Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Pratomo Setiaji, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah struktur data, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi UAS saya tentang algoritma pencarian data, yaitu searching, sequential, dan binary search. Pengertian linear search. Linear search adalah metode pencarian yang paling dasar. Cara kerjanya sangat sederhana, yaitu memeriksa satu persatu elemen dari awal sampai akhir, sampai elemen yang dicari ditemukan. Metode ini tidak memerlukan data yang terurut, sehingga bisa digunakan pada data apapun, baik angka, huruf, maupun string. Karakteristik linear search adalah sederhana dan mudah dipahami, bisa digunakan pada berbagai jenis data, tapi tidak efisien untuk database besar, karena prosesnya harus dari awal sampai akhir. Cara kerja linear search dimulai dari elemen pertama, dicek apakah cocok dengan nilai target. Kalau cocok, maka hasilnya pencarian berhasil. Kalau tidak, lanjut ke elemen berikutnya sampai akhir. Kalau sampai akhir tidak ketemu, maka hasilnya dianggap tidak ditemukan. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah mudah dipelajari, tidak butuh data terurut, cocok untuk database kecil. Tapi kekurangannya kurang efisien untuk data besar dan kalah cepat dibanding binary search. Kompleksitas waktu. Secara waktu, linear search punya base case O1 kalau data langsung ketemu di depan. Average case-nya O(n/2) dan worst case-nya O(n) karena harus memeriksa semua elemen. Implementasi linear search pada daftar berbasis menu interaktif. Di sini saya ada penjelasan potongan kodenya. Ini adalah bagian inti pencarian untuk memeriksa setiap elemen dalam list data dan membandingkannya dengan target. Struktur data dan perulangan menu. List data dibuat kosong sebagai tempat menyimpan kata yang dimasukkan oleh pengguna. Menggunakan perulangan while true agar menu bisa muncul terus hingga pengguna memilih keluar. Kemudian menu tambah kata, jika pilih satu, maka diminta untuk input kata. Kemudian menu cari kata, jika pilih menu 2, maka program meminta kata yang ingin dicari dan memanggil fungsi linear search. Jika pengguna memilih menu 3, maka seluruh isi list data akan ditampilkan. Menu keluar dan validasi. Jika memilih menu 4, program akan berhenti. Jika input tidak valid, program akan memberi peringatan. Dan ini adalah contoh running programnya yang akan saya praktekkan di akhir presentasi saya nanti. Kemudian ada binary search. Binary search adalah metode pencarian yang lebih efisien, tapi hanya bisa dilakukan kalau datanya sudah terurut. Prinsipnya adalah membagi dua ruang pencarian terus-menerus sampai ketemu. Karakteristik binary search adalah menggunakan pendekatan divide and conquer dan lebih cepat karena kompleksitas waktunya adalah O log n, tapi hanya bisa digunakan kalau datanya sudah urut. Cara kerja binary search. Pertama, tentukan low dan high. Lalu cari mid dan bandingkan mid dengan target. Kalau sama, selesai. Kalau tidak, lanjutkan ke kiri atau ke kanan sesuai hasil perbandingan. Proses ini diulang sampai ditemukan atau datanya habis. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tentu kecepatan pencarian dan cocok untuk data besar. Tapi kelemahannya butuh data urut dan tidak fleksibel untuk data kecil atau tidak teratur. Kemudian kompleksitas waktu, base case-nya adalah O1, average case dan worst case O log n. Artinya jauh lebih efisien dibanding linear search yang O(n). Kemudian implementasi binary search pada daftar angka terurut berbasis menu interaktif.
Di sini saya ada potongan kodenya juga. Fungsi binary search. Fungsi ini digunakan untuk mencari angka dalam daftar yang sudah terurut. Setiap iterasi akan menghitung indeks tengah, lalu menentukan apakah target berada di kiri, kanan, atau tepat di tengah. Struktur data dan menu interaktif. List data digunakan untuk menyimpan angka-angka yang dimaksudkan pengguna. Program menggunakan while true agar menu muncul terus hingga pengguna memilih keluar. Menu tambah angka. Saat pengguna memilih menu 1, program akan meminta angka dari input dan menambahkannya ke daftar. Setelah itu data sort dipanggil agar data tetap terurut. Sebagai syarat utama binary search. Kemudian menu lihat data. Untuk memastikan data selalu terurut, menu ini digunakan untuk menampilkan semua angka dalam list secara lengkap dan terurut. Kemudian menu cari angka. Saat pengguna memilih menu 3, program akan meminta angka target. Kemudian memanggil fungsi binary search untuk mencari dalam list. Hasilnya akan ditampilkan apakah ditemukan atau tidak. Kemudian menu keluar dan validasi input. Menu 4 digunakan untuk keluar dari program, sedangkan kondisi else digunakan untuk menangani input yang tidak sesuai. Dan ini adalah contoh running program dari binary search yang akan saya praktekkan setelah ini. Perbedaan linear search dan binary search. Dari aspek urutan data, linear search tidak perlu terurut, sedangkan binary search wajib terurut. Dari cara kerja, linear search mengecek satu persatu dari awal hingga akhir. Kalau binary search bagi dua data terus-menerus hingga ketemu. Untuk kecepatan atau efisiensi, linear search lebih lambat dan binary search lebih cepat. Untuk jenis data, linear search cocok untuk data kecil, string bebas. Untuk binary search cocok untuk data angka yang besar dan terurut. Kesimpulan dalam tugas ini, saya mengimplementasikan linear search dan binary search sebagai dua pendekatan pencarian data yang berbeda. Linear search cocok untuk data yang acak dan tidak terurut karena bekerja dengan memeriksa elemen satu persatu dari awal. Sementara itu, binary search jauh lebih efisien karena menggunakan metode pembagian dua, namun hanya bisa digunakan jika data sudah diurutkan. Keduanya menunjukkan bahwa pemilihan algoritma harus disesuaikan dengan karakter data dan kebutuhan kecepatan pencarian. Melalui program berbasis menu interaktif, saya belajar menerapkan teori struktur data ke dalam praktek yang nyata dan aplikatif. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan langsung programnya menggunakan Visual Studio Code. Ini adalah sequential atau linear search. Jika kita memilih menu 1, maka kita bisa menambahkan kata. Contoh, bara. Maka kata bara berhasil ditambahkan. Coba kita tambah satu lagi. Kita pilih menu 1. Kita kasih kata nana. Maka kata nana berhasil ditambahkan. Kemudian jika kita mau melihat semua kata yang sudah kita tambahkan, kita pilih menu 3. Daftar kata saat ini ada bara dan nana. Kemudian jika kita mau mencari, kita bisa pilih menu 2. Misalnya kita mau cari kata nana. Kata nana ditemukan pada indeks 1, karena indeks berawal dari 0, kemudian 1. Jika kita mau keluar, tinggal pilih 4. Demikian implementasi untuk yang linear search, kemudian kita akan mencoba yang binary search. Kita coba running programnya. Misal kita mau masukkan angka, pilih menu 1, masukkan angka 90, tambah lagi menu 1, masukkan angka 50,
tambah lagi angka 70, tambahkan lagi angka 20. Di sini datanya masih teracak. Jadi kalau binary search harus urut datanya, maka dari itu saya memakai data sort. Kemudian kalau kita mau lihat angkanya, kita pilih menu 2. Datanya adalah 20, 50, 70, 90. Datanya di sini sudah terurut. Kemudian kalau kita mau cari angka, kita pilih menu 3. Misal kita mau cari 70. Nah, angka 70 ditemukan di indeks ke-2. Karena dimulai dari 0 ya. 20 itu 0, 50 itu 1, 70 itu 2. Dan kalau kita mau keluar, tinggal pilih menu keempat, maka kita sudah keluar dari program. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.